Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu minta maaf karena jam pulangnya Ibu minta sebentar ya buat sesi konseling seperti yang minggu kemarin udah dijanjiin ya. Nah, sebelum kita mulai ke sesi konseling pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk permasalahan kali ini Mbak Ainun dulu ya. Baik, Bu. Nah, untuk Mbak Ainun ini kemarin kalau nggak salah merokok ya. Ya. Nah, jadi nanti tujuannya Mbak Ainun itu diharapkan bisa mengurangi lah sedikit demi sedikit, karena mungkin nggak bisa langsung berhenti total gitu ya. Nanti biar Mbak Ainun itu sedikit demi sedikit bisa mengurangi merokoknya, bisa kembali ke seperti yang dulu lah. Nah, nanti diharapkan juga teman-teman bisa berpartisipasi aktif. Nanti kalau Ibu minta untuk berpendapat, kalian bisa berpendapat terlebih dahulu. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ainun, kalian bisa tunjuk tangan terlebih dahulu. Bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Baik, untuk Mbak Ainun bisa diceritakan gitu kronologinya gimana Mbak Ainun itu bisa merokok. Nah, jadi awalnya itu begini, Bu. Saya itu kan punya temen cowok. Kami biasalah suka nongkrong kayak gitu ya, Bu. Nah, terus kan biasalah kalau teman cowok itu hobinya merokok. Nah, kemudian suatu hari itu saya diejek sama mereka, Bu, gara-gara saya tidak merokok. Terus kemudian saya itu pertama nggak mau diajak merokok kayak gitu kan. Terus akhirnya kata mereka suruh nyobain satu rokok aja. Nah, kemudian saya nggak enak kan, Bu. Udah gitu sama mereka diajakin lagi suruh merokok lagi kayak gitu. Nah, akhirnya saya merokok kan, Bu. Nah, namun pada akhirnya saya itu menjadi kecanduan merokok, Bu, karena sudah terbiasa setiap nongkrong itu selalu diajakin merokok sama teman-teman, terus besok-besoknya itu selalu merokok terus. Nah, sampai akhirnya saya itu nggak bisa ngontrol diri karena sehari itu bisa habis satu kotak itu loh, Bu. Nah, itu satu slot. Kemudian saya itu kan sudah mulai dari 3 bulan sampai 4 bulan ini merokok kan. Terus lama-lama saya itu kok merasa duit saya itu cepat habis buat rokok. Kemudian baru-baru saya itu merasa kayak sesak gitu. Terus banyaklah, Bu, efeknya buat tubuh saya, apalagi kan saya perempuan, Bu. Nah, begitu. Jadi tuh saya ingin berhenti, tapi saya tuh merasa gimana ya, kayak ada yang aneh kalau berhenti merokok, Bu. Jadi saya tuh merasa hampa, terus merasa kayak ada yang kurang begitu. Jadi saya di sini meminta solusi dari teman-teman, sebaiknya saya itu bagaimana agar bisa tidak kecanduan rokok lagi, karena sebenarnya saya itu ingin berhenti merokok seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan awalnya berasal dari kayak tongkrongan gitu ya? Ya, mencoba rokok, Coba-coba dari teman gitu, dikit-dikit lama-lama kecanduan seperti Ya. itu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk ke solusi nih, ada baiknya kan kita gali terlebih dahulu permasalahannya. Nah, jadi Mbak Ainun itu udah 3-4 bulan terakhir ya merokok. Nah, ketika Mbak Ainun kan ini sekarang udah agak-agak kecanduan merokok gitu ya. Sebelum Mbak Ainun mau merokok gitu, Mbak Ainun itu ngerasain apa sih kalau merokok itu, Bu? sebelum merokok itu? Belum merokok. Maksudnya Misalnya kan Mbak Ainun itu kecanduan merokok ini ya. Pasti setiap harinya pengen gitu ngerokok. Dan sebelum ngerokok itu Mbak Ainun itu kayak merasa kayak misal mulutnya asam atau pengen apa gitu. Oh iya, kalau misalnya nggak ngerokok tuh jadinya ngerasa kayak lemes gitu, Bu, nggak ada semangat, Nggak ada terus semangat. rasa pahit.
kayak gitu. mulutnya ngerasa pahit gitu ya. Mm. Oh gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyain dari Mbak Ainun, mungkin bisa tunjuk tangan dulu. Bu, Ya silakan. aku ingin tanya kalau untuk Mbak Ainul ya. Mbak Ainul itu merokoknya dari kapan dan biasanya di mana dan kapan biasanya itu merokok? Biasanya itu merokok kalau misalnya kumpul sama temen-temen kayak gitu, itu awalnya kan karena nongkrong doang, tapi lama-lama karena udah kecanduan di rumah juga merokok kayak gitu. Jadi di depan orang itu Iya, gitu merokok. di tempat umum, di nongkrong banyak Juga. orang, jadi enjoy aja tetap merokok seperti itu. Jadi orang tua udah tahu. Udah tahu. Jadi merokoknya bukan di depan tongkrongan aja, tapi di depan orang tua juga ya. Iya. Oke. Emang tanggapan orang tua gimana? Ya biasa aja, karena orang tua kan juga tahu kalau teman-teman saya itu cowok mayoritas merokok kayak gitu. Karena di lingkungan saya itu cewek merokok nggak hanya saya saja, tetapi ada beberapa yang merokok juga. Jadi itu kayak hal yang biasa aja. Nah, yang lain nih ada yang mau ditanyain nggak? Saya Bu, jadi menurut Mbak Ainun apakah merokok itu benar? Menurut saya sih sebenarnya salah ya merokok itu, karena dapat merusak organ tubuh kita. Tapi itu kan buat orang yang belum pernah nyobain rokok, tetapi beda lagi dengan orang yang sudah kecanduan rokok. Nah kalau orang udah kecanduan rokok itu, kalau sehari saja nggak merokok maka dia itu nggak ada semangat buat hidup seperti itu. Nah, yang lain ada? Mungkin saya. Iya. Mungkin gini, kalau misalnya kamu punya masalah, menurutmu merokok itu bisa menyelesaikan masalah enggak sih? Setidaknya dengan merokok tuh ngerasa sedikit tenang seperti itu kalau menurut saya, karena di setiap menghisap rokok itu tuh kayak apa ya, menghembuskan nafas lega kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah itu lebih baik di-enjoyin dengan merokok gitu ya. Iya. Jadi kalau merokok itu serasa sampai hidup ini menyenangkan gitu. Gak boleh ngomong kasar ya gitu lah. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi mungkin bisa ibu simpulin kalau Mbak Ainun itu udah merasa enjoy kalau merokok, bisa di depan orang tua juga, bisa di depan orang tua juga, gitu ya. Nah, sebenarnya Mbak Ainun itu tahu nggak kalau merokok itu bisa merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Iya, saya tahu Bu. Tetapi kan karena saya itu sudah ketagihan rokok, jadi saya itu tidak peduli dengan kayak bacaan yang ada di rokok, bahayanya ini, terus kemudian bahaya bagi orang lain yang menghirup asapnya begitu. Saya sudah tidak peduli karena yang penting saya itu mendapat kepuasan dari rokok itu. Dapat kepuasan dari rokok. Nah, untuk sekarang nih kita masuk ke cara solusi biar Mbak Ainun itu sedikit demi sedikit mengurangi rokok. Nah, jadi Mbak Ainun itu mulai dari ibu dulu ya. Nanti teman-teman bisa memberikan pendapat satu sama lain. Nah, mulai dari ibu, mungkin Mbak Ainun itu bisa mulai sedikit demi sedikit untuk mengontrol cara Mbak Ainun untuk merokok. Misal dari sehari bisa dikurangi dari berapa tadi, satu bungkus ya? Jadi satu bungkus bisa jadi mungkin setengah bungkus dulu setiap sehari gitu. Wah, bungkus itu kebanyakan Bu. Tadi Mbak Ainun bilangnya satu bungkus sehari. Terus kan dalam upaya mengurangi itu kan jadi setengah dulu gitu loh. Kan Mungkin kayak nggak bisa secara bertahap gitu, nggak langsung sama sekali nggak merokok. Ya, mungkin Kira yang satu slot itu setengahnya Bu. Wow, 12. nggak dulu. Maksudnya misal satu bungkus bisa jadi setengah bungkus, nanti setengah bungkus bisa jadi mungkin seperempat bungkus dulu, nanti terus bisa mulai sedikit demi sedikit bisa untuk berhenti. Misal hari ini berhenti, besok boleh lagi. Ntar kan bisa, maksudnya bisa keterusan berhenti gitu ya, nggak terbiasa dengan rokok gitu. Nah, untuk yang lain nih, mulai dari siapa dulu? Mbak Devi.
solusinya biar Mbak Ainun itu bisa mengurangi sedikit demi sedikit rokok gitu? Ya mungkin itu tadi sih Bu, mengurangi dengan cara mengurangi, terus kayak bergaulnya juga harus dirubah gitu Bu, Cara sama bergaul gitu iya ya. cara bergaulnya. Tapi ini kalau dari segi orang tua susah sih Bu, lingkungannya juga itu kan Bu, cara bergaulnya mungkin ya. Nah, sebentar nih, Mbak Ainun itu dari misal orang tua awalnya Mbak Ainun apa melihat Mbak Ainun merokok, dimarahin apa enggak? Cuman ditanya aja sih Bu, Wah. kenapa ditanya Betul, alasannya betul. kenapa Betul. merokok kayak gitu. Kenapa tapi nggak dimarahin gitu? Enggak. Susah ya. Susah ya. Susah nih. Iya Bu. Nah, Mbak Ainun ada sendiri nih, mungkin ada solusi buat Mbak Ainun. Solusi ya Bu ya. Kalau menurut saya sih kurangi bergaul sama temen yang suka ngajak merokok ya Bu ya. Kalau kita terus bergaul sama mereka kan ya pasti kita keikut kan. Kayak yang disampaikan Mbak Ainun kan gak enak kalau nolak kan, awalnya seperti itu. Nah lama-kelamaan jadi kecanduan merokok juga. Seperti itu sih. Mungkin dari Mbak Nani. Kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa sih berteman sama lingkungan yang merokok, nggak masalah. Kalau memang pada diri kita mau berubah kan bisa. Jadi kayak misalkan kalau Mbak Ain itu kalau merokok bisa sehari sebungkus, ya bisa juga dikurangin kayak setengah bungkus atau enggak coba-coba kayak misalnya habis makan terus merokok lah sebatang habis itu langsung makan permen yang biasa kayak gitu. Ada teman saya juga kayak gitu, dia mau lagi merokok, dia coba-coba misalnya habis makan dia merokok sebatang habis itu dilanjutkan makan permen, jadi besok-besoknya nggak merokok lagi. Tapi kalau lingkungannya kayak gitu Ya nggak masalah lingkungannya nggak masalah. dari orang tua. Tapi kalau dari diri kita sendiri pengen berubah bisa, gitu. dari segi lingkungan sih kayak orang tua juga. Mungkin ada kontra nih dari Mbak Iya Nani. ada. Tapi kalau lingkungannya begitu kan susah. tapi kalau dari diri kita sendiri pengen berubah bisa kok, bisa. Nah sekarang kita tanya dari Mbak Ainun. Mbak Ainun sendiri ada keinginan kuat buat berubah apa enggak? Sebenarnya ada sih Bu, dari dulu tuh nggak pengen mengenal rokok tuh nggak pengen. Dan sekarang pun ingin berhenti, ingin kayak dulu lagi hidup tanpa rokok. Seperti itu. Dan itu lahan tapi kan. Ya, kalau untuk circle pertemanannya, Mbak Ainun itu pengen ninggalin circle itu atau masih pengen Tetap. ya Atau kalian punya temen yang emang nggak merokok sama sekali? Untuk berteman dengan mereka sih Bu, karena kan emang akrabnya dengan mereka, jadi kalau misalnya nggak nongkrong dengan mereka tuh kayak serasa nggak ada teman yang lain kayak gitu. nggak punya circle yang lain gitu ya? Iya. Oke, nah mungkin ada pro kontra, jadi mungkin Ibu sedikit meluruskan, nggak apa-apa ya. Nah jadi mungkin bisa tetap bisa berteman, namun juga sambil mengontrol gitu. Kalau misal ada yang ngajak merokok gitu, bilang aja enggak dulu. Bisa Tapi tapi Bu, di tongkrongan itu ya Bu, kalau misalnya nggak merokok tuh kayak nggak keren gitu loh Bu. Terus kan orang pada bilang orang hidup tuh kalau nggak merokok juga bakal mati kayak gitu. Terus Nggak merokok sama nggak terus mati. jadi lebih baik hidup sambil merokok aja seperti itu. Jadi kan kayak Susah Bu, happy dari gitu lingkungan ya. Iya, lingkungan juga ya. Nah, tapi kalau diri sendiri pengen berubah bisa. Dia tahu tapi kalau Susah. gimana? mungkin bisa menengahi sekali lagi, bisa kayak misalkan Mbak Ainun sering nongkrong kan berarti ya. Kurangi tongkrongan. Kurangi tetap berteman tapi kurangi nongkrong bareng gitu. Misal kayak seminggu 7 kali sehari, setiap hari sekali. 7 kali dalam seminggu. Iya maksudnya itu. Nah mungkin bisa seminggu itu bisa mungkin 3 kali atau 4 kali dulu. Nanti bisa kayak dikontrol gitulah. Mungkin bisa dikontrol, nanti lama-kelamaan bisa tetap nongkrong tapi juga tetap nggak merokok gitu. Mungkin bisa gitu, bisa diterima sarannya.
Insya Allah bisa. Nah, mungkin Mbak Ainun bisa, misal hari ini seminggu sehari 1 bungkus, nanti minggu depan ketika ada pertemuan lagi Mbak Ainun bisa menceritakan, bisa melaporkan lah ke ibu berapa rokok dalam sehari yang Mbak Ainun kurangi, Mbak Ainun habiskan. Jadi bisa mengontrol gitu, ada buktinya, bisa mengontrol atau enggak, bisa dimengerti ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekarang belum ada. Dari teman-teman juga udah bisa memahami permasalahan dari Mbak Ainun sendiri ya. Bisa Bu. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya dari Ibu, karena mungkin udah sore juga, mungkin kalian udah capek juga ya, udah capek gitu. Mungkin dari Ibu sudah dulu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita bisa mengucapkan hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dari anggota selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.